yang tadi lanjutnya. Baik. Dari permasalahan tersebut, apakah Mbak pernah berpikir kayak, oh mungkin temanku nih iri sama aku karena dia mungkin gak se-powerful aku kalau mungkin mengerjakan sesuatu juga mungkin gak bisa menjadi kayak aku, jadi kayak lebih terang daripada mereka, mereka iri atau mungkin mereka menganggap kalau Mbak ini juga bisa dibilang kayaknya dia tuh lebih bisa ngambil muka, kenapa aku gak bisa ngambil muka gitu. Dia dianggap baik sama atasan, kenapa aku gak bisa dianggap baik sama atasan. Apakah Mbak pernah berpikir seperti itu? Pernah, malah pernah sih. Saya sampai seperti ini. Apa sih yang diirikan mereka itu ke saya? Sampai saya tuh marah. Pasti kayaknya saya biasa-biasa aja sih di kantor. Pokoknya saya bekerja dengan maksimal. Apa yang menjadi tugas saya kerjakan dengan maksimal seperti itu. Eh, Sampai saya tuh gini, maksud saya tuh satu sama lain antara teman satu yang sama lain. Ayolah kita bareng-bareng apa bercahaya bareng-bareng terpahan meredupkan cahaya orang lain. Apa sih yang menjadi keunggulan saya kok sampai saya selalu apa namanya dijatuhkan, selalu dijelekkan. Jadi saya itu setiap atasan baru selalu saya dipanggil seperti ini seperti itu. Saya sampai gini, siapa yang ngomong? Bahkan yang tidak saya lakukan, mereka itu menyangka saya ngomong ke atasan saya. Padahal saya tidak pernah, saya merasa tidak pernah menjelekkan teman saya. Malah teman saya selalu menjelekkan saya. Tapi akhirnya nanti atasan itu mesti semua ke saya, apa namanya? Percaya kepada saya gitu loh. Maksudnya tanpa saya harus menjelaskan. Dengan berjalannya waktu, mungkin mereka mengevaluasi apa yang dikatakan oleh diadukan oleh teman saya, Bu dia seperti ini gitu. Jadi melihat cara kerja saya terhadap atasan, cara saya apa melakukan sesuatu untuk apa pengorbanan saya untuk instansi. Nah, dari situ mungkin tiap atasan itu akhirnya endingnya itu larinya mesti ke saya seperti itu. Jadi itu mungkin yang nanti yang membuat mereka cemburu kepada saya itu yang saya pikir. Padahal saya ya nggak pernah mencari muka, enggak. Saya hanya bekerja sesuai kemampuan saya, bekerja secara maksimal untuk instansi saya. Jadi tujuan saya itu hanya satu, memajukan instansi saya. Dan mungkin di situ Allah apa namanya beri upah kepada saya. Ini kamu saya naikkan derajatnya. Jadi apa-apa semua selalu dipercayakan sama saya. Itu endingnya setiap atasan. Nah, tapi nanti setelah atasan baru pasti lagi seperti itu. Jadi permasalahan setiap atasan baru seperti itu. Selalu tidak apa namanya tidak pas satu kali ada dia sadar seperti itu. Apakah Mbak nih pernah mungkin ingin menanyakan kayak apa pernah langsung menanyakan atau hanya terbesit keinginan untuk menanyakan kenapa sih kamu kok kayak gini ke aku padahal aku gak pernah buat masalah sama kamu, kita gak pernah punya masalah, apa yang membuat kamu sampai maksudnya melakukan hal seperti ini, mungkin bisa dibilang melaporkan aku hal yang tidak atau memfitnah atau mungkin bisa dibilang kamu eh, ngomong ke atasan kalau aku seperti ini, apa yang membuat kamu seperti itu, apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut, apakah pernah melakukan seperti itu Mbak? Enggak kalau secara personal face to face satu orang enggak. Tapi saya itu selalu seperti ini. Eh, di saat kita bersama itu bareng itu saya selalu ngomong. Saya nggak pernah menjelekkan teman satu dan lain. Saya bekerja sesuai dengan kemampuan saya dan secara maksimal. Atasan itu mau dengan saya, nggak mau dengan saya, ya sudah. Itu hak mereka untuk suka atau mau dengan saya. Begitu pula saya dengan sampean semua. Sampai suka, sampai tidak suka sama itu hak kalian saya gitu ngomongnya. Itu hak saya tidak bisa melarang. Tapi saya bisa mengubah cara saya. Kalau memang kalian tidak mau, ya sudah. Orang yang tidak suka sama saya, apa yang saya lakukan akan selalu salah. Jadi memang gimana ya sulit.
saya tidak bisa langsung personal satu orang face to face enggak. Jadi saya ngomongnya seperti itu. Dan saya selalu menerangkan, ayo kita apa namanya bareng-bareng saling support keluargaan di sini karena ini adalah rumah kedua kita. Jadi saya pengennya tuh ya Mbak ya, di kantor tuh suasananya tuh menjadi rumah kedua. Ada di rumah itu, di rumah kita dengan keluarga ada seperti ini. Di kantor sudahlah, kita tidak ada. Kita hahi bersama, saling support bersama, seperti itu. Jadi sama-sama ayo kita maju, jangan saling menjatuhkan. Jadi tidak ada teman yang tersakiti, gitu loh, merasa tersakiti. Kalau kita salah, ayo kita ingatkan. Jangan dibiarkan dan digunjing, jangan. Maksud saya seperti itu. Inginnya tuh jadi suasana kantor yang nyaman, jadi kita itu bersemangat ke kantor. Kalau kantor itu nyaman, kita berangkat kerja itu kan selalu ingin. Jadi kantor itu selalu dirindukan oleh kita itu loh. Jadi sama sih sebetulnya dengan di rumah kan kantor itu adalah rumah kedua kita. Jadi selalu dirindukan oleh kita, kita nyaman bekerjanya. Baik. Dari yang Mbak rasakan, Mbak merasa kayak di kantor merasa terkekang, mungkin Mbak jadi mungkin pribadi yang lebih tertutup. Apakah Mbak merasakan hal positif atau eh, perubahan dalam diri Mbak yang mungkin bisa dibilang itu merupakan hal yang baik, meskipun ada kayak kejadian-kejadian seperti itu. Apakah Mbak pernah kayak, oh dari kejadian kayak gini ini aku jadi lebih powerful, lebih bisa lebih mengerti banyak hal daripada teman-teman yang lain. Kalau positifnya enggak ada. Saya aja, apa simpel aja. Saya ambil hikmahnya dari setiap kejadian, saya pelajari. Jadi ada kejadian seperti itu saya ambil pelajaran. Oh seperti ini. Jadi kita dalam suasana kantor yang seperti ini ya, kita harus seperti ini. Jadi saya tuh mengambil pelajaran dari setiap apa kejadian-kejadian dan yang membuat kita apa namanya apa ya membuat kita tidak enak gitu loh. Pasti yang saya ambil dari kejadian ini dan itu yang menjadi evaluasi untuk saya. Udah masuk penyelesaian aja dulu. Iya tergantung kamu mancingnya, apa namanya kamu bertanya pada ibu itu yang menjadi penyelesaian. Iya. Nah, baik. Dari tadi yang sudah dipaparkan sama Mbak sudah bercerita banyak hal, mungkin bisa dibilang itu udah cukup untuk eh, Mbak bercerita juga seinformasi yang sudah Mbak berikan. Baik yang saya lihat di sini Mbak eh, memang kurang, mungkin bisa dibilang kurang memiliki hubungan dengan teman-teman di kantor Mbak, juga mungkin kekeluargaan atau kekompakan dalam kantor Mbak itu bisa dibilang sangat kurang. Astagfirullahaladzim. Lalu Mbak juga bisa dibilang kan tadi Mbak mungkin kerjanya sangat bisa dibilang lebih daripada teman-teman yang lain, dan yang saya lihat memang seperti itu. Mbak lebih bisa mengoperasikan segala pekerjaan Mbak meskipun Mbak tidak ada partner atau teman untuk merealisasikan semua pekerjaan Mbak. Juga Mbak hanya memiliki satu dua orang teman untuk menjadi wadah Mbak bercerita, wadah Mbak untuk mengeluarkan keluh kesah Mbak. Dan yang saya lihat Mbak juga bisa dibilang sangat baik dalam menanggapi semua permasalahan yang Mbak alami. Mbak bisa mengambil hikmah, mungkin itu juga Mbak jadikan sebagai mungkin eh, evaluasi jikalau nanti ada kejadian yang hal seperti ini terulang, Mbak sudah tahu penyelesaiannya bagaimana. Dan eh, saya harap di sini Mbak bisa eh, mungkin sedikit demi sedikit menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman sekantor, sehingga mungkin bisa menciptakan hal-hal yang tadi Mbak ceritakan kayak menjadi lebih kompak, bisa bareng-bareng menciptakan kayak kantor ini menjadi rumah
berdua. Kayak di sini kita tuh hari juga mengembangkan bersama-sama, kita berkembang bersama-sama. Juga kita di sini bukan musuh, kita di sini bersama-sama untuk membangun kantor ini menjadi lebih baik dan menjadi rumah yang nyaman bagi kita untuk saling saling sharing, saling mengeluarkan pendapat. Baik, apakah dari Mbak mungkin ada pendapat lain atau mungkin ada cerita yang masih belum disampaikan? Sudah. Apakah dari yang saya sampaikan Mbak merasa kayak ada nih, oh alah, kayaknya aku harus melakukan seperti ini nih, atau aku harus merubah cara pandangku atau gimana? Kan Mbak tadi memandang kayak teman Mbak tuh selalu mencari muka dan kayak selalu menikam dari belakang. Nah, di sini saya rasa kurangnya komunikasi dan kurangnya juga kebersamaan dalam kantor itu yang menyebabkan mungkin timbulnya persepsi-persepsi negatif dalam diri Mbak yang mungkin bisa memicu kayak kesalahpahaman juga konflik yang ada antar teman dan antar individu seperti itu. Apa ya, komunikasi yang kurang baik mungkin ya Iya. menurut saya dengan teman. Jadi saya tuh udah males gitu, jadi tidak ngomong gitu loh. Mungkin uh, saya harus lebih lebih berkomunikasi lagi dengan teman sehingga sehingga apa ya, tidak salah paham lah. Jadi tidak ada saling menikam seperti itu. Nah, komunikasi yang baik mungkin ya nanti akan mencairkan suasana dan ada rasa kekompakan, saling support dan kebersamaan seperti itu. Ya, Baik, apa sesi kali ini apa masih dalam diri Mbak masih ada yang ingin diceritakan nih? Kayaknya aku belum ceritain ini nih. Sudah. cukup deh. Cukup. Baik, kita Iya, sebetulnya cukupkan. ya sebetulnya komunikasi mungkin ya Mbak Iya. ya, komunikasi yang baik antar teman. Jadi kita bisa merasa nyaman di kantor. Mungkin memang saya yang kurang berkomunikasi sehingga saya berpikiran negatif dengan teman yang salah seperti itu. Mungkin saking saking apa namanya, malesnya saya akhirnya karena selalu dijelekan seperti itu. Akhirnya saya udahlah maleslah sama-sama. Ya mungkin harus apa namanya, berkomunikasi lagi dengan mereka cara baik-baik ya. Mungkin lah, kayak gitu. Mungkin komunikasi serta hubungan nih, kayak mungkin Mbak bisa kayak sekedar mengeluarkan lelucon saat mungkin saat bekerja bersama kayak eh, menjalin kedekatan dan menjalin hubungan nih Mbak Oh kayak iya, gitu. iya kayaknya anu ya Mbak ya, apa namanya, memang harus seperti itu. Kadang kita kan bekerja sepaneng-sepanengnya seperti itu kayak gitu ya. Rapat lagi tegang-tegangnya gini gitu loh. Emang kayaknya harusnya seperti itu. Memang harusnya. Kadang-kadang kita kerja itu kan sepaneng. Ya, kayak gitu Oke, Mbak. oke, ya. Baik, mungkin sesi kali ini kita cukupkan. Saya di sini sangat berterima kasih Mbak bisa mengeluarkan semua permasalahan dalam diri Mbak tanpa ada yang harus Mbak tutupi. Jadi perjalanan counseling kita berjalan dengan bisa dibilang mudah karena Mbak juga mulai terbuka, juga Mbak bisa sukarela menceritakan semua permasalahan Mbak tanpa takut kayak ada aku takut kalau ceritain ini diomongin ke ini kayak aku takutnya kalau ini disebar nanti gimana gimana. Saya sangat terima kasih karena Mbak sudah percaya kepada saya dan saya mohon maaf apabila nanti eh, dari Mbak ngerasa kayak omongan saya atau perilaku saya kurang baik kayak gitu dan saya harap Mbak sama teman-teman Mbak di lingkungan kerja nanti menjadi lebih baik dan semua keputusan ada dalam diri Mbak. Jadi mungkin nanti Mbak kalau memang ingin melihat kondisi baru di dalam dunia pekerjaan atau lingkungan kerja Mbak bisa mulai menerapkan beberapa hal yang tadi kita bicarakan. Mbak, terima kasih banyak ya Mbak sudah mau mendengarkan curhatan saya. Jadi saya tuh merasa plong lah di sini dengan apa yang menjadi masalah saya yang tadi menjadi unek-unek saya. Akhirnya saya apa namanya menjadi agak plong lah. Berarti saya harus seperti itu gitu loh, seperti itu. Terima kasih atas bantuan Mbak pada sesi ini. Saya sangat berterima kasih pada Mbak sudah membantu saya. Semoga saya bisa memecahkan masalah saya. Ya, okay. Baik. Saya berterima
Terima kasih dan saya permisi dulu ya Mbak ya. Iya, baik, terima kasih Mbak. Ya. Berapa menit? 15.